semuanya, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup dan pelestariannya. Yuk, mari kita belajar bersama. Adapun topik pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang daur hidup hewan, daur hidup tumbuhan, dan bagaimana cara pelestariannya. Nah, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu daur hidup hewan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, daur hidup hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Nah, kalian apakah udah tahu apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang tampak berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Pada hewan tanpa metamorfosis, hewan tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Yang kali ini kita ambil sebagai contoh, yaitu hewan ayam. Ayam tidak mengalami metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Di sini saya mengambil contoh metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu dianggap sebagai metamorfosis sempurna karena melalui 4 tahap, yaitu dari telur menjadi larva, setelah itu pupa atau kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya belalang. Mengapa belalang disebut metamorfosis tidak sempurna? Karena belalang hanya melalui tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Tidak seperti halnya dengan kupu-kupu yang memiliki perubahan bentuk yang lengkap. Selanjutnya topik pembahasan yang kedua, yaitu daur hidup tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami daur hidup. Sebagian besar daur hidup tumbuhan diawali dengan biji-bijian, seperti yang saya angkat sebagai contoh kali ini, yaitu biji kacang hijau. Proses daur hidup tumbuhan kecambah diawali dengan biji. Setelah itu tumbuhlah tunas pada biji tersebut, lalu tumbuhlah menjadi kecambah. Nah, selanjutnya kita telah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu cara pelestarian dari tumbuhan dan hewan. Cara yang pertama yang kita dapat lakukan yaitu dengan melestarikan hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan secara in situ, yaitu dilakukan di habitat asli hewan dan tumbuhan, seperti contoh yaitu cagar alam. Pelestarian juga dapat dilakukan secara ex situ, yaitu dilakukan di luar habitat asli hewan dan tumbuhan, seperti contoh tempat penangkaran. Dan yang kedua, kita dapat mengembangkan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan Undang-Undang Perlindungan Hewan dan Tumbuhan. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kita sudah sampai akhir. Berarti ini waktunya saya untuk undur diri. Sekian dan terima kasih.